Pak Jokowi itu sebenarnya nggak mengkampanyekan Gibran, tapi dia mengkampanyekan Pak Prabowo. Dan siasat cerdasnya di sini adalah bagaimana beliau menunjukkan atau membuat para musuh dan oposisi ini berpikir bahwa mereka berdua sudah pisah jalan. Brilian dan luar biasa. Apa buktinya? Kita lihat kartu. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Semua musuh dan oposisi dari Pak Prabowo bersorak gembira. Mereka menganggap bahwa kelilingnya Pak Jokowi ke 32 provinsi dengan pertama di Lampung dan menginjak kepala kerbau di sini dianggap sebagai upaya Pak Jokowi mengkampanyekan Gibran dan PSI dan sebuah tanda untuk berpisah dari Pak Prabowo. Mengapa ini adalah sebuah sesat pikir dan mengapa saya katakan beliau ini malah sebenarnya kampanye untuk Pak Prabowo. Lalu apa yang akan terjadi di 2029 nanti? Mari kita. Dengan dimulai Pak Jokowi bersafari dari Lampung ya, 32 provinsi, dari provinsi pertama Lampung menginjak kepala kerbau, dan juga banyak orang yang berspekulasi bahwasanya ini pertanda Pak Jokowi akan menggaungkan nama anak-anaknya yang pasti Gibran mungkin di 2009 akan jadi presiden. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata di Hari Bayangkari Indonesia kemarin juga Pak Prabowo beri hormat duluan ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ada apa? Sebenarnya kalau beri hormat itu kan sesuatu yang sifatnya normatif saat presiden sebelumnya hadir. Kalaupun ada Bu Mega, Pak SBY ya pasti akan melakukan yang sama. Tetapi hanya orang-orang bodoh yang percaya bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pisah jalan. Karena saya sudah mendalilkan jauh hari. Bahkan sebelum akhirnya Pak Prabowo ini menang dan akhirnya benar-benar memerintah. Bahwa sejatinya Pak Jokowi ini memegang sesuatu yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, dan itu adalah daftar hitam oligarki dan orang-orang yang selama ini itu memanfaatkan kebijakan dengan mengeruk kekayaan Indonesia sampai kering. Dan inilah yang saat ini sedang dimasak oleh Pak Prabowo. Sehingga saya ingin katakan bahwa mustahil kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pisah jalan. Sehingga The Queen of Cups ini menunjukkan bahwa mereka ini sejatinya masih tetap memiliki mutual feeling untuk bisa saling membutuhkan. Pak Jokowi tentu saja membutuhkan perlindungan agar hal-hal yang diserangkan kepadanya karena selama ini beliau menjadi petugas partai dari PDIP dan tentu saja nggak mungkin terlepas dari dosa-dosa politik, maka Pak Prabowo pun memiliki keuntungan di mana Pak Jokowi ini pasti memiliki banyak sekali rahasia dan juga kiat-kiat yang harus dilakukan jika Pak Prabowo ingin mengambil hak negara yang masih dikuasai oleh orang-orang yang selama 10 tahun sebelumnya 20 lalu mendekati ya sejak reformasi berarti sekitar 27 tahun ini ternyata mereka memiliki ya pesta-pesta dengan mengambil kekayaan alam Indonesia itu tadi. Mas, tapi kenapa maksudnya kenapa tadi Mas Denny juga bilang bahwasanya Pak Jokowi ini keliling Indonesia justru mengkampanyekan Pak Prabowo seperti itu? Ya karena kita kan tahu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu nggak pernah persis seperti apa yang dilakukan. Pak Jokowi ini adalah the master of symbol. Wush, kayak sulap merah. Pak Jokowi ini adalah master of symbol dan mustahil apa yang dilakukan itu plek-ketiplek dengan apa yang ingin ditunjukkan. Beliau ini memiliki kedalaman tentang makna dan apapun yang dilakukan ini baru akan disadari setelah kita itu merenung beberapa saat dan oh iya ya ternyata itu yang dilakukan. Dan maka kelilingnya beliau ini tentu saja satu adalah sebagai seperti biasa rompi anti pelurunya Pak Prabowo karena saat Pak Prabowo nanti melakukan hal-hal yang dianggap di sini ya seperti saya pernah katakan itu ada seorang pendiri dan juga big bossnya Pemuda Pancasila loh. Ini sampai digerebek KPK. Itu presiden sebelumnya kagak ada yang berani. Saat itu terjadi bisa saja kalau ini menimbulkan sebuah kekisruhan besar, Pak Jokowi akan ya berakrobat yang akan membuat semua orang akan langsung melihat ke arah sana. Dan ini adalah sesuatu yang wajar dalam politik, cerdas terutama di era media sosial seperti sekarang. Tapi berarti maksudnya dengan kelilingnya Pak Jokowi ini juga akan bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo di 2029? Ya jelas itu tadi. Makanya karena tidak hanya dengan itu, akhirnya nanti Pak Prabowo ini bisa bekerja dengan lebih tenang dan nyaman tanpa ada gangguan dari orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan periuk nasi mereka yang selama ini diambil oleh Pak Prabowo. Jadi saat Pak Prabowo mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak rakyat terus kemudian dikomporin, ya kayak misalkan kemarin Hotel Sultan, ada masa yang menolak, tapi masa yang menolak ini kenapa kok banyak kan orang-orang yang wajahnya ya
maaf kalau saya keliru ya, mirip orang-orang dari Indonesia Timur, terus kemudian orang-orang dari setempat yang, loh, apa hubungannya sama si Hotel Sultan ini tadi? Tapi kan ini adalah sebuah upaya. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang terdesak ini akan mengupayakan lewat narasi-narasi yang mereka timbulkan, dan Pak Jokowi akan bisa menutup narasi ini agar masyarakat tidak teralihkan dan fokus saja kepada ya sudah hal-hal positif yang Pak Prabowo dan Gibran dan menteri-menterinya ini sedang masak. Bisa juga nggak sih Mas, maksudnya jangan-jangan Pak Jokowi juga mencoba untuk memelihara keterkenalannya ataupun menjaga namanya agar tetap diingat oleh banyak orang. Nantinya di 2029 itu Pak Jokowi juga akan mencoba untuk mengkampanyekan Pak Prabowo. The beauty of it adalah mereka berdua ini saling dapat keuntungan. Pak Jokowi pun yang selama ini itu akhirnya harus ditinggalkan oleh PDIP, itu saja akan dibantu oleh Pak Prabowo untuk bisa ngempesin PDIP itu tadi. Oke, saya mungkin bukan seorang politikus sehingga saya bebas mengatakan hal ini, tetapi itu adalah sesuatu yang wajar dalam perpolitikan. Dan kita juga tahu bahwa anak-anak muda sekarang ini sudah mulai jengah dan muak dengan partai politik yang ya mereka lihat itu partai politik zaman babe gue yang tentang uang, tentang kolusi, nepotisme dan sebagainya. Mereka ini menginginkan sesuatu yang baru. Dan untuk hadir sesuatu yang baru, maka hal yang lama ini mungkin harus pelan-pelan ditiadakan. Maksudnya, tapi menurut Mas Denny pada akhirnya di 2029 Pak Jokowi juga akan mencoba mengkampanyekan, menyuarakan bahwasanya dia mendukung Pak Prabowo gitu. Karena dengan simbolik Pak Jokowi juga akan mendapatkan banyak massa gitu untuk mendukung Pak Prabowo di 2029. Saya pikir PSI juga akan menjadi satu perhatian dari Pak Prabowo untuk ikut dibesarkan. Karena tentu saja Pak Prabowo akan lebih pilih bergandengan dengan PSI dibandingkan dengan partai lain yang maharnya ini lebih besar. Kalau sama PSI ya cengli lah, karena kan bro, ya kan, karena kan hopeng gitu loh. Jadi nggak ada masalah, sehingga akan lebih mudah membesarkan sesuatu yang kecil sehingga yang kecil ini memiliki hutang budi dibandingkan harus kalau Golkar ini kan partai seniornya Pak Prabowo kan, dulu kan dia orang Golkar. Nah, Nasdem sama-sama sepantaran lah, tapi kan Nasdem kan akhirnya sukses duluan seperti itu. Nah, Demokrat kita tahu saingan Pak Prabowo dan juga Pak SBY itu bahkan sejak zaman Akmil dulu itu. Nah, partai yang lainnya tentu saja itu tadi. Pak Prabowo mendingan dealing dengan PSI dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Kalau misalnya kita bilang juga berarti ini menurut Mas Denny hampir berapa persen Gibran tidak akan mencalonkan lagi di 2029? 100% itu yang saya katakan. Dan saya mengetahui itu karena Pak Jokowi aja. Ini kalau Pak Jokowi itu adalah seorang pesulap, dengan dia kemarin tiba-tiba melakukan sebuah manuver akrobat yang luar biasa berpindah dari PDIP ke PSI. Masa iya sekarang triknya trik-trik yang ya kacangan dengan keliling Indonesia, cuman nginjak kerbau, terus ketahuan promosiin anaknya. Enggak, Pak Jokowi bukan kelas itu. Beliau adalah seorang pesulap handal. Dan dari kartu The Ace of Coin akan ada sebuah permainan sulap yang baru yang akan dilakukan Pak Jokowi yang mungkin kalian tidak tahu. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang kalian nanti malah akan kaget. Tapi kita akan tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah the master of narration, the master of symbol, dan yet he is the master of politik also. Dan jadi kalau menurut saya, and the master of politik also. Jadi kalau menurut saya sih, kita tunggu saja tanggal mainnya. Karena apapun yang terjadi nanti, pasti akan ada kejutan di setiap tahunnya. Tenang saja, 2026 seperti ini, 2027 nanti ada kejutan lagi, 28, apalagi 29. Berarti akrobat Pak Jokowi yang kemarin dan juga tur safari politik Pak Jokowi 32 provinsi ini juga hal yang memang sudah didiskusikan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya pikir semuanya itu Pak Prabowo sudah tahu. Dan ya Pak Prabowo mungkin nggak akan mungkin kan ngomong tahu dan sebagainya bisa dilabrak sama Mbak Mega, nggak dimasakkan nasi goreng dan sambelnya. Saya pikir itu akan jadi sebuah permasalahan hidup nanti untuk Mas Wowo di sini. Jadi kalau yang saya lihat di sini akan ada sebuah mungkin ya tadi itu, upaya untuk menunjukkan dengan siasat terhadap Pak Jokowi bahwa mereka berdua ini pisah jalan. Mas Gibran juga seakan-akan mulai jarang muncul dengan Pak Prabowo dan isu itu akan dipelihara, akan disebarkan sampai mungkin tengah tahun menuju hampir akhir tahun. Tapi saya yakin jika nanti diperlukan mereka harus bersatu, mereka akan menunjukkan hal itu tadi. Dan ini juga sejalan dengan apa yang kemarin itu terjadi bahwa Rocky Gerung yang selama ini dianggap selalu mengkritik Pak Jokowi, kenapa kok melempem terhadap Pak Prabowo. Sahabat saya Guru Gembul juga mengatakan demikian. Ternyata Rocky Gerung memiliki sebuah opini yang masuk akal. Pak Jokowi sudah 10 tahun dianggap melakukan banyak hal yang dia tidak sukai, tapi Pak Prabowo ini baru 2 tahun, kenapa kok harus diminta untuk diganti? Apakah ini juga akan menjadi sebuah polemik? Kita akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih atas atensi kalian yang mengikuti hingga konten ini selesai. Sampai jumpa dan salam.